Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar masih dalam bab yang sama seperti minggu kemarin ya, tentang drama. Masih Bu Retno jelaskan tentang unsur-unsur drama ini yang terakhir ya. Yang keenam itu ada amanat. Amanat itu apa? Amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penonton. Pesan disampaikan baik secara langsung atau eksplisit maupun secara tersirat atau implisit. Amanat ya. Segala sesuatu yang bisa kalian ambil itu apa? Yang ketujuh ada dialog. Dialog adalah percakapan dalam sandiwara atau cerita. Dialog memiliki 3 elemen penting, yaitu yang pertama ada tokoh, yang kedua wawancang, yang ketiga kramagung. Silakan ini disimak karena ini merupakan poin penting. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis dan antagonis, itu tokoh. Jadi dalam drama selalu ada tokoh. Yang kedua, wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Dan yang ketiga itu ada kramagung. Apa itu kramagung? Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kramagung dalam naskah drama dituliskan dalam tanda kurung dan biasanya dicetak miring. Ya. Ini 3 poin pentingnya. Jadi dalam dialog itu ada tokoh, wawancang, dan kramagung. Ketiganya ini selalu ada di dalam naskah drama. Ya, tokoh itu siapa tokohnya, wawancang itu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh sang tokoh. Kemudian kramagung itu petunjuk perilaku. Jadi tokoh tersebut harus bagaimana, harus bersikap seperti apa, melakukan gerakan yang bagaimana. Nah, itu kramagung ya, kramagung. Itu unsur-unsur drama. Sekarang Bu Retno menjelaskan tentang penilaian terhadap drama tradisional dan modern. Ada 2 ya, jenis drama. Ada drama dalam pementasan dan drama dalam tayangan sehari-hari. Drama dalam pementasan. Ini ada pertunjukan drama yang dibuka untuk umum ya. Biasanya kalau tidak pandemi seperti ini, biasanya ada pertunjukan drama. Menanggapi pementasan drama yang dipentaskan secara langsung, jadi mencermati unsur-unsur drama. Kalau kalian pernah lihat drama secara langsung, itu pasti nanti kalian bisa melihat di situ ekspresi gerakannya tokoh. Kemudian tokoh itu sendiri, dekorasi, kostum, dan latar. Jadi kalau dalam drama pementasan itu banyak ya sekali poinnya yang harus diperhatikan, tidak hanya naskah drama, tetapi di situ juga harus mempersiapkan dekorasi panggung, tata lampu, tata rias, tata busana atau kostum, dan musik. Poin-poin itu harus ada. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menekan atau menegaskan jalannya suatu cerita, ya, mendukung, menguatkan. Yang kedua, drama dalam tayangan sehari-hari. Nah, drama dalam tayangan sehari-hari ini bisa kalian lihat di internet contohnya ya. Hiburan dan pelajaran hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan itu apa yang bisa kalian ambil ya. Jadi mengambil hal-hal yang positif, kemudian hal-hal yang negatif itu dibuang. Jadikan sebuah pelajaran. Bu Retno jelaskan struktur teks drama. Struktur teks drama itu ada 3. Ada prolog, dialog, epilog. Prolog itu pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Biasanya prolog ini disampaikan oleh seorang narator. Yang kedua, dialog. Dialog itu sudah jelas ya, percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dialog di sini ada 3 bagian, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini strukturnya. Orientasi itu adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Ya, orientasi. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian tengah cerita, berisi konflik. Jadi
permasalahan-permasalahan itu muncul, dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan dalam mencapai tujuan, kekeliruan yang dialami oleh tokoh utamanya. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks dari drama, berupa bab akhir yang menggambarkan penyelesaian atas konflik yang dialami para tokoh. Ya, jadi struktur di bagian dialog itu ada 3, orientasi, komunikasi, dan resolusi. Kalau orientasi ini biasanya berisi perkenalan tokoh dan latar. Yang ketiga ada epilog. Epilog itu bagian penutup atau terakhir drama, memuat kilas balik dan sekedar menyimpulkan isi drama. Itu ya. Jadi tolong diingat struktur drama itu ada 3, prolog, dialog, dan epilog. Dalam dialog sendiri itu ada 3 bagian, orientasi, komunikasi, dan resolusi. Nah, sekarang Bu Retno jelaskan kaidah kebahasaan teks drama. Ada 3, menggunakan kata ganti, menggunakan kata tidak baku, dan ada ciri-ciri kebahasaan yang lainnya. Kata ganti, pada bagian prolog atau epilog menggunakan kata ganti orang ketiga. Mereka menggunakan kata ganti mereka. Pada bagian wawancang, dialog menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Ya, ini bedanya. Kalau di bagian prolog dan epilog itu menggunakan kata ganti orang ketiga mereka. Kalau pada bagian wawancang, dialog menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Gitu ya. Yang kedua, ada kata tidak baku. Jadi dalam drama itu dialognya menggunakan bahasa sehari-hari, tidak bersifat formal, menggunakan kosakata yang tidak baku. Ya, tolong diingat dalam drama, beda dengan materi-materi sebelumnya itu menggunakan kosakata bahasa baku. Ciri yang ketiga ini, ciri-ciri kebahasaan teks drama. Yang pertama, menggunakan konjungsi urutan waktu atau konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu contohnya ada sebelum, setelah, sesudah, kemudian, sekarang, mula-mula, akhirnya, awalnya itu ya. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Contohnya ada nih, menyuruh, menghadap, berlari. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya merasakan, mengharapkan, menginginkan. Nah, ini anak-anak. Jadi kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan ini nama lainnya kata kerja mental, gitu loh. Dan yang keempat, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Contohnya ada ramai, sepi, bersih, kuat, baik. Nah, itu merupakan kata sifat. Nah, kata sifat ini untuk menggambarkan tokoh, watak tokoh, tempat ataupun suasana. Itu ya. Nah, dalam drama itu ada kalimat tanya. Ini untuk pengetahuan kalian. Kalimat tanya itu nama lainnya kalimat interrogatif, kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Kalimat tanya digunakan ketika ingin mengetahui barang, orang, waktu, tempat, cara, dan yang lainnya. Kalimat tanya itu jenisnya ada 3. Kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Nah, kalimat ini biasa digunakan untuk klarifikasi atau meminta kepastian. Contohnya gini. Jadi betul para siswa mengalami kesulitan belajar daring. Katanya kalian mau melengkapi tugas hari ini. Mana? Nah, itu kan kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Yang kedua, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Itu nama lainnya pertanyaan retoris. Contohnya, siswa mana yang tidak ingin mendapatkan prestasi membanggakan? Nah, itu kan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Gitu loh. Dan yang terakhir, kalimat tanya yang memiliki tujuan selain bertanya. Dari segi tujuannya, kalimat ini serupa dengan kalimat perintah anak-anak. Sesungguhnya berisi suruhan, permintaan, ajakan, rayuan, sindiran, dan sanggahan. Contohnya ini, kamu mau kan belajar dengan rajin? Masa seorang pelajar tidak mau mengerjakan tugas? Mau tidak kamu melengkapi tugas bahasa Indonesia untuk nilai rapatmu? Nah, mau tidak kamu melengkapi tugas bahasa Indonesia untuk melengkapi nilai rapotmu? Nah, kan secara tidak langsung Bu Retno menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Karena itu untuk rapotmu. Nah, itu ya.
Jadi tolong kalimat tanya ini dipahami. Kalimat tanya ini nanti kalian pelajari sampai esok ya, tidak hanya di MTS saja, tapi di SMA Roman kalian akan mempelajarinya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Retno. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya. Apabila bingung, belum jelas, boleh bertanya ya. Boleh WA Bu Retno atau WA di grup. Demikian pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, Bu Retno minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.